Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini yang diangkat dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, Tuhan yang telah menebus dan membebaskan kita dari dosa dan kematian itu menghendaki hidup kita dari hari ke hari semakin baik, menuju kesempurnaan. Oleh karena itu Paulus menasihati orang percaya dengan 7 rahasia kehidupan orang percaya. Yang pertama, bersukacita. Saudaraku, sukacita seringkali datang dari apa yang diperoleh orang. Datang dari apa yang dimiliki orang. Datang dari luar dirinya. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, sukacita itu harus datang dari dalam diri kita. Kita bangun dari diri kita. Jadi bukan apa yang terjadi pada hidup kita yang menentukan sukacita itu. Tetapi bangunan karakter kita, karakter gembira, karakter sukacita. Itu akan membuat berpikir kita sehat, hati kita kuat, dan tubuh kita juga tangguh. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Saudara, memang ada orang yang membuat doa itu reguler berdasarkan waktu. Pagi, malam. Ada yang menambah pagi, siang, malam. Tetapi ada juga yang membuat doa itu berdasarkan aktivitas. Doa waktu makan, doa waktu kebaktian, doa waktu kunjungan orang sakit, doa untuk acara ini. Jadi berdasarkan aktivitas. Tetapi kepada kita lebih daripada itu diharapkan sekarang. Tetaplah berdoa. Artinya saudara-saudara, doa tidak hanya sesuatu yang diucapkan saja. Ucapan-ucapan doa adalah penting. Tetapi yang terpenting ialah hidup kita. Your lifestyle is a prayer. Jadi hidup kita itu adalah doa. Jadi apa yang kita doakan itu kita kerjakan, kita ikuti, dan kita terima hasilnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara-saudara, mengucap syukur. Bersyukur. Ini menjadi sebuah cara yang baik untuk memelihara kehidupan kita. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita syukuri dengan baik. Nafas kita, nyawa kita, hidup kita yang terus diberikan tiap hari. Cuaca, makanan, matahari. Pokoknya semua yang membuat kita hidup bergerak perlu kita syukuri. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara, acap kali kita bersyukur kalau kita berhasil. Gagal kita menjadi tidak bersyukur. Padahal kita belum tahu apa rencana Tuhan. Gagal atau berhasil itu hanya perjalanan hidup. Tetapi hidup kita di tangan Tuhan itu kita syukuri. Kalau kita berhasil juga syukur. Tidak berhasil juga syukur. Kenapa?
pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Yang keempat, saudara-saudara, janganlah padamkan roh. Roh itu bagian terdalam dari kehidupan kita. Sesuatu yang mendorong kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan padamkan roh. Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita itu bernyala-nyala mendorong kehidupan kita untuk semakin maju, semakin maju, semakin maju, bergerak di dalam iman yang teguh. Dan yang berikut, saudara-saudara, yang kelima, janganlah anggap rendah nubuat, ya. Nubuat sesuatu yang sudah disampaikan Tuhan kepada kita, sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Bahwa langit dan bumi akan lenyap, itu sudah dinubuatkan. Bahwa penderitaan pada waktunya akan datang kepada manusia, itu sudah dinubuatkan. Jadi jangan menganggap rendah nubuat. Dan yang keenam, ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Jadi kita harus uji apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini berguna, dan kita pegang yang baik. Jadi hidup ini jangan easy going saja, harus ada pergumulan orang percaya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ketujuh, saudara-saudara, jauhilah dirimu dari kejahatan. Nah, inilah yang diajak Paulus kepada kita, bagaimana kita hidup sehari-hari. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur, jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, dan jauhilah kejahatan. Bila mana ini kita pelihara dalam hidup kita, niscaya perjalanan hidup kita akan tenang berjalan ke arah yang lebih baik. Menuju ke arah yang lebih bahagia, kita bergaul dengan sesama juga akan menjadi enak. Bergaul dengan alam juga akan menjadi indah. Dan setelah semuanya itu, saudara-saudara, inilah yang disampaikan Paulus kepada kita, yang menjadi kekuatan spiritual kita sebagai orang percaya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dan dengan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna oleh karena Allah yang menguduskan kamu, Allah yang menyucikan kamu, Allah yang mengangkat kamu menjadi anaknya yang khusus, anaknya yang spesial. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Jadi saudaraku, di sini kita diajak untuk memahami dan menyadari bahwa perjalanan kita ke masa depan adalah menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Menanti kehadirannya untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal, pada kehidupan yang sempurna, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu hanya pemberian Tuhan, saudara-saudara. Kita mengawali dengan damai sejahtera Allah turun atas kita. Damai sejahteranya itu menguduskan seluruh hidup kita. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita, seluruhnya. Oleh karena kuasa Allah semata-mata. Jadi ada 7 tadi yang harus kita kerjakan. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, kuasa Tuhan yang menyempurnakan itu adalah damai sejahteranya, di mana Allah menyatu dengan kita manusia. Inilah yang menjadi kekuatan kita pada minggu-minggu ini, pada saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya untuk menyelamatkan kita. Teruslah berusaha memperbaiki kehidupan kita agar kita tidak kedapatan bercacat pada kedatangannya itu. Tetapi kita terus-menerus hidup dalam sukacita, hidup dalam doa, hidup dalam ucapan syukur.
Tuhan menyertai kita dan menyelamatkan kita. Amin.